Tingkatan penerapan SMK 3 dan kriteria audit. Outline. 1. Penerapan SMK 3 tingkat 1, 64, kriteria 2. Penerapan SMK 3 tingkat 2, 122, kriteria 3. Penerapan SMK 3 tingkat 3, 166, kriteria 4. Penentuan tingkat penerapan berdasarkan risiko dan tenaga kerja. 5. Implikasi tingkat penerapan terhadap lingkup audit. Tujuan: memahami struktur dan elemen utama SMK 3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012 menjelaskan penerapan SMK 3 berbasis siklus PDCA untuk perbaikan berkelanjutan. Memahami penerapan dan audit SMK 3 secara efektif melalui pendekatan administratif dan implementatif. Konsep tingkatan penerapan SMK 3. Tingkatan penerapan SMK 3 menunjukkan tingkat kematangan sistem K3 di perusahaan. Semakin tinggi tingkatnya, semakin lengkap elemen sistem yang diterapkan. Tingkatan ini bukan sekadar administrasi, tetapi mencerminkan sejauh mana K3 diintegrasikan dalam manajemen perusahaan. Konsep ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko. Pengendalian risiko harus meningkat seiring meningkatnya kompleksitas usaha. Oleh karena itu, SMK 3 berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Gambaran umum tingkat SMK 3. SMK 3 dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama dengan 64 kriteria, tingkat kedua dengan 122 kriteria, dan tingkat ketiga dengan 166 kriteria. Setiap tingkat bersifat berjenjang, artinya tingkat kedua mencakup tingkat pertama, dan tingkat ketiga mencakup keseluruhan sistem secara menyeluruh. Tidak diperbolehkan melompati tingkat tanpa memenuhi tingkat sebelumnya. Hal ini untuk memastikan sistem dibangun secara kokoh. Penerapan SMK 3 tingkat 1, 64 kriteria. Karakteristik tingkat 1. Penerapan SMK 3 tingkat pertama merupakan tahap awal. Fokus utamanya adalah memastikan perusahaan memiliki sistem dasar K3 dan mematuhi ketentuan minimum. Pada tahap ini, perusahaan mulai membangun fondasi K3 secara formal dan terstruktur. Karakteristik utama tingkat ini adalah kesederhanaan sistem. Pengendalian difokuskan pada bahaya utama yang paling sering terjadi. Pendekatan ini cocok untuk perusahaan dengan risiko rendah hingga sedang. Tujuan penerapan tingkat 1. Tujuan utama tingkat pertama adalah mencegah kecelakaan kerja yang bersifat umum dan fatal. Selain itu, perusahaan diarahkan untuk memenuhi kewajiban hukum dasar serta menumbuhkan kesadaran K3 di kalangan manajemen dan pekerja. Pada tahap ini, K3 mulai dikenalkan sebagai tanggung jawab bersama. Manajemen mulai menunjukkan komitmen awal terhadap keselamatan kerja. Pekerja juga mulai memahami pentingnya bekerja secara aman. Elemen SMK 3 pada tingkat 1. Elemen yang diterapkan meliputi kebijakan K3, identifikasi bahaya, pengendalian risiko sederhana, prosedur kerja aman, dan penyediaan APD. Elemen ini menjadi pondasi agar kegiatan kerja berjalan lebih aman dan terkendali. Elemen tersebut bersifat dasar namun wajib ada. Tanpa elemen ini, pengendalian risiko tidak dapat berjalan. Tingkat I menekankan kesiapan awal sistem K3. Contoh kriteria tingkat 1. Contoh kriteria pada tingkat 1 antara lain adanya kebijakan K3 tertulis, penunjukan penanggung jawab K3, pelaksanaan identifikasi bahaya, penyediaan APD, serta pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja. Kriteria ini menekankan keberadaan sistem dasar. Penilaian lebih fokus pada ada atau tidaknya persyaratan, belum menilai secara mendalam efektivitas penerapan. Hal ini sesuai dengan tujuan tingkat awal SMK 3. Audit SMK 3 tingkat 1. Audit pada tingkat 1 berfokus pada pemenuhan kriteria dasar. Auditor memeriksa apakah sistem K3 sudah ada dan dijalankan. Penilaian lebih menitik beratkan pada kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan efektivitas sistem. Audit biasanya bersifat verifikasi dokumen dan observasi lapangan sederhana. Ketidaksesuaian umumnya bersifat administratif. Hasil audit digunakan sebagai dasar perbaikan awal. Penerapan SMK 3 tingkat kedua 122 kriteria. Karakteristik tingkat kedua.
Tingkat kedua merupakan fase pengembangan sistem. SMK 3 tidak hanya ada, tetapi mulai diterapkan secara konsisten. Pengendalian risiko menjadi lebih terencana dan terdokumentasi dengan baik di seluruh aktivitas kerja. Keterlibatan manajemen mulai meningkat. Proses K3 mulai terintegrasi dengan operasional. Sistem mulai menunjukkan pola yang stabil. Tujuan penerapan tingkat kedua. Tujuan tingkat kedua adalah menurunkan angka kecelakaan secara signifikan dan meningkatkan pengendalian operasional. Pada tahap ini, SMK 3 mulai berfungsi sebagai alat manajemen, bukan sekadar kewajiban hukum. Manajemen menggunakan data K3 untuk pengambilan keputusan. Risiko dikendalikan sebelum terjadi kecelakaan. Kinerja K3 mulai diukur secara sistematis. Elemen tambahan pada tingkat kedua. Elemen tambahan mencakup manajemen risiko yang sistematis, pengendalian operasional, kesiapsiagaan darurat, inspeksi K3, serta pengelolaan kontraktor. Semua elemen ini saling terhubung dan mendukung pencegahan kecelakaan. Pengendalian mulai bersifat preventif. Prosedur dibuat lebih rinci dan spesifik. Koordinasi antar fungsi kerja semakin kuat. Contoh kriteria tingkat kedua. Contoh kriteria tingkat kedua meliputi high-risk yang lengkap, prosedur tanggap darurat, program pelatihan rutin, inspeksi berkala, serta evaluasi kinerja K3. Kriteria ini menilai konsistensi dan keteraturan penerapan. Kriteria menuntut bukti penerapan berulang. Tidak cukup hanya satu kali pelaksanaan, sistem harus berjalan terus-menerus. Audit SMK 3 tingkat kedua. Audit pada tingkat kedua tidak hanya menilai dokumen, tetapi juga praktik lapangan. Auditor mengevaluasi apakah sistem dijalankan secara konsisten dan apakah pengendalian risiko benar-benar efektif dalam mencegah kecelakaan. Wawancara pekerja menjadi bagian penting audit. Auditor mulai menilai pemahaman pekerja terhadap K3. Ketidaksesuaian lebih bersifat sistemik. Penerapan SMK 3 tingkat ketiga 166 kriteria. Karakteristik tingkat ketiga. Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi penerapan SMK 3. Sistem K3 telah terintegrasi penuh dengan manajemen perusahaan dan menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. K3 tidak lagi dipandang sebagai program terpisah. Semua aktivitas mempertimbangkan aspek keselamatan. Budaya aman mulai terbentuk secara nyata. Tujuan penerapan tingkat ketiga. Tujuan tingkat ketiga adalah mencapai kinerja K3 yang unggul dan berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya mencegah kecelakaan, tetapi juga secara aktif meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Fokus bergeser pada pencegahan jangka panjang. Perusahaan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. K3 menjadi nilai inti organisasi. Elemen kunci tingkat ketiga. Elemen kunci meliputi audit internal SMK 3, tinjauan manajemen, investigasi kecelakaan mendalam, serta program perbaikan berkelanjutan. Elemen ini memastikan sistem selalu dievaluasi dan ditingkatkan. Manajemen puncak berperan aktif. Keputusan strategis mempertimbangkan kinerja K3. Sistem selalu diperbarui mengikuti perubahan risiko. Contoh kriteria tingkat ketiga. Contoh kriteria tingkat ketiga antara lain indikator kinerja K3, analisis tren kecelakaan, program perilaku aman, pelibatan pekerja, dan tindak lanjut hasil audit. Kriteria ini menilai kematangan sistem dan budaya K3. Fokus penilaian bukan lagi jumlah kecelakaan saja. Auditor menilai pola dan kecenderungan. Partisipasi pekerja menjadi indikator penting. Audit SMK 3 tingkat ketiga. Audit tingkat ketiga bersifat komprehensif dan mendalam. Auditor menilai efektivitas sistem, integrasi dengan manajemen, serta komitmen pimpinan. Fokus utama adalah keberlanjutan dan peningkatan kinerja K3. Audit sering melibatkan analisis data historis. Rekomendasi bersifat strategis. Hasil audit menjadi dasar pengembangan sistem jangka panjang. Penentuan tingkat dan implikasi audit. Penentuan tingkat penerapan. Penentuan tingkat penerapan SMK 3 didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja. Perusahaan dengan risiko tinggi wajib menerapkan SMK 3 pada tingkat yang lebih tinggi.
Penentuan ini bersifat objektif dan terukur, tidak bergantung pada keinginan perusahaan semata. Tujuannya untuk melindungi pekerja secara optimal. Hubungan risiko dan tingkat SMK3. Semakin tinggi potensi bahaya dan dampaknya, semakin kompleks pengendalian yang dibutuhkan. Oleh karena itu, tingkat SMK3 harus sebanding dengan risiko agar perlindungan pekerja optimal. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip hierarki pengendalian risiko. Risiko besar memerlukan sistem yang matang. Tingkatan SMK3 menjawab kebutuhan tersebut. Tingkat SMK3 dan lingkup audit. Tingkat SMK3 menentukan jumlah kriteria yang diaudit dan kedalaman pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat, semakin luas lingkup audit dan semakin detail evaluasi yang dilakukan auditor. Waktu audit juga semakin panjang. Keterlibatan manajemen menjadi lebih intens. Auditor dituntut memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Dampak bagi perusahaan. Perusahaan harus menyiapkan sistem, sumber daya, dan komitmen sesuai tingkat SMK3 yang diterapkan. Ketidaksiapan akan berdampak pada hasil audit dan efektivitas pengendalian risiko. Kesiapan ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan budaya kerja. SMK3 tidak bisa berjalan tanpa dukungan manajemen. Audit menjadi cerminan kesiapan tersebut. Terima kasih.